Rasulullah, sesungguhnya saya tadi telah melaksanakan sholat, yaitu sholat sendiri. Marah Rasulullah, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ada apa kesalahan saya ya Rasulullah? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Saya tadi sudah sholat ya Rasulullah. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Akhirnya apa? Dia sholat kembali untuk berjamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kepada Allah. Marilah kita meraih nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini yang ditetapkan oleh MUI Kecamatan Siak Hulu, yaitu mewujudkan sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas, yang mana ini adalah sebagai tugas kita. Dan kita menghadapkan diri kepada Allah, yaitu sholat. Ini adalah perintah untuk kita melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu. Wajib hukumnya. Sebagai tugas kita dalam kehidupan ini adalah, tujuan dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Laksanakanlah sholat dengan berkualitas supaya diterima oleh Allah ibadah sholat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria. Maka ini celakalah bagi orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang ria, ingin dipuji orang bahwa dia itu rajin beribadah, supaya mendapat pujian, disanjung orang, memamerkan agama, menjual akidah. Karena apa? Karena hatinya rusak. Hatinya kotor dan pikirannya kotor, ingin dipuji, ingin disanjung. Supaya dia itu alim dan rajin beribadah, rela menjualkan agama. Karena gara-gara jabatan, karena gara-gara kekuasaan, karena gara-gara politik, karena gara-gara jabatan, karena gara-gara menjadi penjilat, rela dia jual agamanya, timbul ria pada dirinya. Maka inilah menunjukkan sholat yang tidak berkualitas, tidak ada kapasitasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat menuju sholat berkualitas, yaitu adalah husnuniyah. Husnuniyah yaitu menata hati dan niat sholat kita hanya mengharap ridho pada Allah. Tulus dan ikhlas kita harapkan dari Allah tujuan ibadah ini. Bukan untuk memamerkan ria. Kemudian adalah sholat ini adalah sebagai takdimul maqam. Menyadari posisi kita saat sholat. Kita adalah seorang hamba yang tak punya kekuatan apa-apa kecuali atas kehendak takdir Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa seluruh manusia celaka kecuali mereka yang berilmu. Seluruh mereka yang berilmu celaka kecuali mereka mengamalkannya ilmunya. Dan seluruh mereka yang beramal celaka kecuali mereka ikhlas dalam beramal. Mari kita bermuhasabah pada diri kita. Adakah kita sekarang ini beramal tanpa ilmu? Hanya sekedar beramal, mardudoh la tuqbal, ditolak, tidak diterima. Maka inilah perlunya meningkatkan kualitas sholat kita. Kemudian, yakinul maqal. Artinya, meyakini, meresapi dan menghayati setiap ucapan dan perbuatan dalam pelaksanaan sholat. Bahwa kita tuh yakin, tanamkan keyakinan pada diri kita, keimanan pada diri kita untuk sholat. Kemudian, yaitu hudurul qalbi. Hadirnya hati dalam sholat ibadah suatu keharusan. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan sesungguhnya sholatku adalah ibadahku. Tanamkan dari dalam hati kita bahwa sholat kita sebagai keyakinan kita, dari dalam hati kita tanamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tujuan dalam hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah. Tingkatkan kualitas sholat kita selama ini.
Berapa kali kita melalaikan sholat, meninggalkan sholat? Akibat apa? Sikit-sikit ujur syar'i, sikit-sikit halangan. Disebabkan karena kesibukan. Akibat dunia, dan terus dunia. Gara-gara dunia kita tinggalkan sholat kita, ibadah kita. Karena kesibukan yang lain. Banyak pada hari ini orang-orang melalaikan sholat akibat apa? Karena kelalaian. Tidak ada kesadaran dalam dirinya, dalam hatinya. Berapa orang acara kondangan, pesta, meninggalkan sholat. Padahal ini adalah perintah dari Allah. Bahwa sholat itu. Sesibuk apapun kita hidup di dunia ini. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak sanggup kita berdiri, maka duduk. Tidak sanggup kita duduk, maka berbaring. Semua adalah jalannya ada dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan sholat. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak orang melakukan kemaksiatan, sifat-sifat yang tercela. Karena apa? Dia tidak menanamkan dirinya, yaitu beribadah kepada Allah. Itulah fungsinya, mencegah keji dan mungkar. Rasulullah pada dahulu marah terhadap umat-umat yang tidak mau sholat berjamaah. Dan jemaah melapor, Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi telah melaksanakan sholat, yaitu sholat sendiri. Marah Rasulullah, Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ada apa kesalahan saya ya Rasulullah? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Saya tadi sudah sholat ya Rasulullah. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Akhirnya apa? Dia sholat kembali untuk berjamaah. Rasulullah menjelaskan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka laksanakanlah sholat berjamaah. Sebagai gambaran hidup. Sholat jamaah adalah sebagai gambaran sosial kita. Menanamkan kepada masyarakat. Kita mengenal saudara kita. Sebagai sosial kita. Itulah tujuan kita sholat berjamaah. Yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita. Sholat berjamaah 27 kali lipat. Sedangkan sholat sendiri adalah 1 kali lipat. Itulah perbandingannya. Hampir saja Rasulullah membakar rumah sahabat pada dahulu yang tidak mau sholat berjamaah. Hampir saja. Maka ini dijelaskan di dalam hadis. Andaikan pada saat sekarang ini, bagaimana rasanya kalau kita tidak mau sholat, dibakar rumah kita. Begitulah ketegasan Rasulullah pada dahulu. Bahwa mengajak umat-umatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Untuk meningkatkan kebobotannya dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah marilah kita tanamkan ibadah kita kepada Allah. Laksanakanlah sholat berkualitas. Masjid untuk kita sholat berjamaah. Bukan masjid ini khusus orang yang berumur 50 tahun sampai 60 tahun. Tetapi Allah tidak pandang muda usia kita remaja. Bisa jadi Allah wafatkan
Kapan kita mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat nanti? Mulai dari sekarang persiapkanlah amal ibadah kita. Tingkatkanlah sholat kita, kualitas sholat kita, jamaah kita. Kenapa pada saat sekarang ini sholat kita tidak khusyuk? Maka bandingkanlah kita sholat jemaah atau sholat sendiri. Manakah lebih khusyuk? Manakah lebih berkualitas sholat ibadah kita? Bandingkan saja. Tentu lebih berkualitas, yaitu sholat berjamaah. Kenapa selama ini sholat kita rusak? Tidak diterima. Karena apa? Mungkin karena toharohnya tidak beres, bersucinya tidak beres, bacaannya tidak sempurna. Dibanding sholat sendiri, lebih afdol kita sholat berjamaah dan lebih berkualitas. Maka perbaikilah sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Sholatlah kita sebelum kita disolatkan. Kalau kita sudah wafat, tidak ada artinya penyesalan di hari kemudian. Ya Allah, balikkan lagi saya ke dunia. Bahwa saya rajin beribadah. Ketika penyesalan tidak lagi bermakna. Tidak ada lagi ada guna. Balikkan ya Allah, saya rajin beribadah. Sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha. Sholat sunnah yang lainnya. Tidak ada lagi. Maka hidup ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada penghabisannya, penghayatannya. Masih ada kesempatan dalam hidup pada Allah. Maka luangkanlah waktu kita untuk beribadah, yaitu sholat dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Allahumma shalli ala sallim wa zidna wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina ibadik wa ashrafil ibadik sayyidina maulana Muhammad wa sallallahu Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyau minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar.
Allah mansur ikhwana fi Malaysia. Allah mansur ikhwana fi Indonesia. Allah mansur ikhwana fi Palestin. Allah mansur ikhwana fi Palestin. Allah mansur ikhwana fi Palestin. Allah mansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.